Yo guys, kembali lagi di OOP, Obrolan Programmer. Ya, Parah. kembali lagi Hampir meleset barusan. hampir turmoil. Ya, apa turmoil? loh itu kata-katanya anak board game. Oh. Ya, saya tidak relate saya. relate kamu. Ya, ya. Ban relate ya. Apa kamu bicara apa? Gue gak ngerti kamu. Oke. Yuk lanjut. Kembali lagi dengan saya Samsul Arifin ya. Di sini saya ingin membawakan suatu topik nih ya, di mana seorang software engineer yang tidak hafal tentang sintak codingannya. Betul Oke. kan ya? Ya, Ya, gitu. sintaks. Iya, sintaks kan. Sintaks. Iya. Bukan Apa? apa? Sintaks. Oh. Aman deh. Ya, tentang seorang software engineer yang tidak hafal sintak gitu. Atau memang sintak itu tidak perlu dihafalkan atau gimana gitu. Nanti kita akan bahas di OP kali ini. Tuh. Oke. Untuk temanya tentang itu. Itu ya. Oke, untuk pertanyaan awal yang saya akan tanyakan nih tentang isu-isu itu ya. Soalnya isu-isu ini ada soalnya saya punya teman kan. Saya punya teman. Nah, itu katanya pengen terjun juga di dunia software engineer gitu. Kenapa pengen Tapi terjun? pengen terjun itu karena memang entah itu lihat lingkungan kerjaannya di rumah gitu, bisa dikerja dimanapun gitu. Mungkin lihatnya dari segi itu saja gitu ya. Dan dia kan juga waktu skripsi, nah dia itu skripsinya itu kan tentang IoT kan ya. Dengan IoT itu codingannya sudah ada di Google gitu. Tentang membuat lampu otomatis gitu. Itu sudah ada di Tinggal Google. pakai. Tinggal pakai aja gitu. Nah, jadi dia berpikirnya itu saya pengen nih jadi software engineer gitu. Tapi saya belajarnya itu pengennya bukan belajar pengennya, tapi pengen tahu setelah kerja itu yang codingannya itu seperti apa, apakah ada template-nya gitu. Saya tidak mau anggapannya dia tuh nggak mau belajar tentang ngafalin sintaknya gitu. Dia rasa tuh sintak tuh nggak perlu, yang penting tahu alurnya. Terus dia itu kalau lupa sintak bisa cari di Google gitu katanya. Nah, jadi gampangnya kayak gitu. Nah, menurut Mas Dani sama Mas Ilham itu beneran nggak apa-apa nggak sih kalau kita sebagai software engineer nggak hafal sintak gitu? Iya. Ya, mungkin Esteller datang. Oh ya, bentar. Sponsor. Siap. Wah, ini nih. Ditunggu nih. Tunggu nih. MC katanya nggak perlu katanya. Aduh, tapi ini bawa 3 ini. Oh ya wes. Oke. Thank you. Makasih. Thank you. Jadi ke lu ini. Disuruh kalau sendiri nih berarti ya. Dites dulu. Ya. Nih besok nih ada Indomie, ada apa ini. Ternyata nikmat guys. Datang ke Gather Cafe. Kok agak aneh gitu ya, coba lagi. Aneh ya. Oh, kurang diaduk katanya. Ya. Mohon maaf guys, masih sponsor. Ya. Sambil lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kembali lagi di situ ya pertanyaan saya ya. Apakah memang tidak masalah jika seorang software engineer itu tidak perlu menghafalkan sintak gitu. Cuman perlu kalau ya udah buat CRUD sintaknya seperti ini, bakalan seperti ini terus gitu. Entah itu di dunia kerjanya gitu atau di masa belajarnya. Kayak gitu. Mungkin dari Mas Dani dulu mungkin. I don't know. Ya. Saya mau minum dulu. Itu tadi udah sempat mention sama temanmu kan, kalau semisal katanya nggak usah dihafalin gitu kan, sempat bilang gitu. Iya, dia enggak mau ngafalin, bukan enggak mau sih, tapi kayaknya itu memandang apa ya?
codingan yang dibuat software engineer tuh sudah ada di Google gitu. Yang penting saya dapat bisa masuk ke dunia kerjanya, dan di dunia kerjanya itu pasti sudah ada template-nya gitu. Maksudnya dari entah itu dari seniornya, ini kamu ngoding, ini codingannya kayak gini gitu. Tinggal cuman cari, ya apa caranya kalau di IoT kan, ya apa caranya kalau mematikan lampu gitu. Ya udah cari di Google codingan mematikan lampu. Nah, itu ada gitu. Nah, Iya, iya. apakah seperti itu nanti gitu. Hmm. Ya, pertama kalau ngomongin soal perlu atau enggak ngafalin sintaks itu udah pasti nggak perlu gitu. Karena Wis, kenapa kamu ngeklaim seperti itu? bentar dulu. Oh iya iya iya. Karena ya aku rasa sintaks itu ya nggak perlu dihafalin sih. Maksudnya kayak oke aku harus pakai sintaks ini segala macam, tapi lebih kepada kalau aku pribadi lebih kepada konseptual dari kalau misalnya kita ngoding gitu. Katakanlah kalau di JavaScript kita Ya. kalau misal di JavaScript ya kita kalau bikin satu variabel gitu kita bisa pakai tiga sintaks gitu ya. Ada cons, ada let, ada var gitu. Tapi ya kurasa yang kayak hal-hal kayak gitu cara penulisan itu sebenarnya nggak perlu kita hafalkan gitu. Tapi lebih kepada dipahami konseptual dan kenapa kita harus pakai ketiga hal itu gitu. Jadi banyak banget gitu karena kita juga nggak menutup kemungkinan nggak cuman ngoding dalam satu bahasa, bisa juga di bahasa yang lain gitu. Dan sebenarnya ketika kita udah paham konsepnya itu tuh udah gampang gitu. Maksudnya sintaks itu bisa dicontek lah biasanya. Ya udah tinggal lihat dokumentasi atau lihat di Google. Dan kurasa ini juga gak berlaku hanya untuk bahasa pemrograman, pun juga kayak framework ataupun library gitu. Itu gak perlu dihafalin juga sintaksnya, cara penulisannya seperti apa, tapi lebih kepada konsepnya dan cara penggunaannya nanti seperti apa kayak gitu. Jadi itu yang paling penting sih menurutku. Jadi kayak kan katakanlah kita ambil contoh bahasa pemrograman. Sebenarnya kan sama aja kan. Maksudnya kayak ada percabangan, ada perulangan, kemudian ada suatu apa ya lagi Variabel. declaring a variable gitu. Kemudian ada apapun itu, data structure array segala macam gitu kan sama sebenarnya. Cuman memang tiap bahasa pemrograman punya caranya yang berbeda-beda penulisannya gitu. Tapi intinya adalah kayak nggak tahu ya ini sama persis kayak bahasa biasa gitu ya. Kayak kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita bilang kalau menyatakan cinta aku cinta kamu gitu kan ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris I love you gitu kan. Cuman kan konsepnya tujuannya itu sama gitu kan. Menyatakan perasaan. Menyatakan perasaan cinta gitu. Tapi ya cuman bedanya ya bahasanya Bahasa doang gitu. Pun juga sama gitu. Kalau misalnya kita mau katakanlah print hello world atau ngelock gitu ya. Kalau di JavaScript tinggal aja console log apa gitu. Kalau di Golang apa bang? Println. Println hello world gitu. Sama, cuman beda println sama console log gitu. That's why yang paling penting menurutku dipahami adalah konsep dan tujuannya kenapa kita pakai sintaks tersebut gitu. Dan itu nggak cuman berlaku ke bahasa pemrograman tapi juga ke framework ataupun library yang kita pakai gitu. Karena kalau soal sintaks, cara kita nulis kayak gimana itu bisa kita lihat dokumentasi ataupun tutorial yang ada di luar sana gitu. That's why itu nggak perlu dihafalin. Dan menurutku semakin hari kita ngoding, semakin kita banyak kode yang kita tulis, semakin kita banyak nulis program, makin hari kita akan hafal secara sendirinya gitu, tanpa perlu kita menghafal secara manual gitu. Sudah terbiasa. Betul. Dan menurutku hafalan itu yang pada akhirnya aku rasa bakal mematikan kreativitas dan problem solving skill yang kita miliki gitu. Karena kalau menghafal itu tuh kayak seolah-olah kita tuh mesin gitu, kayak oh kamu gini, katakanlah kamu disuruh A ya udah A gitu. Tapi kalau kita manusia, kita punya otak, kita bisa berpikir gitu. Jadi kayak nggak melulu kita cuman menghafalkan, tapi kita pada akhirnya bisa mengimprove, kita bisa memberikan variasi di sana segala macam gitu. Jadi ya itu sih, mungkin dari Ilham ada tambahan. Oke ya. Mungkin dari Mas Ilham. Iya, setuju sih sama Dani. Kayak kenapa sintaks harus dihafalin gitu. Toh kita masih bisa lihat di Google dan dokumentasi dan lain-lain ya. Mungkin kembali ke tujuan utamanya seorang software engineer sih mungkin. Karena tujuan software engineer ada itu kan untuk membantu memecahkan masalah dari sisi teknologi kan sebenarnya kan. Kita ketika apply sebagai software engineer, kita nggak akan ditanya kamu hafal nggak sintaks hello world di semua bahasa pemrograman gitu.
Enggak gitu. Tapi mereka pasti nyodorin, saya punya masalah ini. Kamu bisa nggak nge-solve-nya pakai teknologi gitu. Teknologi apapun gitu kan. Sebenarnya kan iya kan, bener software engineer kan ada untuk memecahkan masalah itu kan. Jadi problem solving berarti. iya, makanya lebih menekankan ke problem solving-nya kayak gitu-gitu. Jadi, oh iya saya bisa memecahkan masalah ini kok. Ya udah kerjain aja gitu. Nggak mungkin ditanya, "Oh, kamu bisa ini nggak hafal nggak tapi cara buatnya gimana?" Oh, saya nggak hafal, tapi kan saya bisa lihat aja di ini, di dokumentasinya, di Google banyak contoh-contohnya, sintaksnya gitu. Jadi tanpa kita perlu tahu sintaksnya seperti apa, yang penting kita bisa nge-solve masalahnya dia, ya harusnya nggak apa-apa, aman gitu. Jadi ngapain juga harus dihafal gitu. Dan benar kata Dani tadi, semakin kita banyak ngoding, banyak project yang kita buat, tuh jam terbang kita juga makin banyak gitu, ya kita akan hafal-hafal dengan sendirinya gitu. Oh, bikin Betul. variabel kayak gini nih. Oh, ternyata tadi JavaScript tuh bisa pakai varlet const ternyata kalau bikin variabel gitu. Bisa ya sok tahu tentang JavaScript ini. Aduh. Semoga nggak dikoreksi sama Dani ya. Ya, ya itu sih kesimpulannya adalah kalau dari saya juga setuju sintaks itu nggak perlu dihafal gitu. Pelajarin konsepnya aja, penggunaannya itu untuk apa dan kenapa kita Betul. pakai sintaks itu. Ini tujuannya apa sih sebenarnya gitu. Percabangan sebenarnya ya udah di semua bahasa pemrograman ya semua untuk seleksi kondisi gitu kan, seleksi kondisi gitu kan. Looping ya buat nge-looping gitu. Ya sama aja gitu Betul. sebenarnya. Kita bakal capek sih kalau menghafal. Betul. Dan karena tiap bahasa juga punya spesialisasinya masing-masing kan. Katakanlah di Golang kita kan bisa langsung akses memorinya kan pakai bintang gitu atau apa? Pointer. Nah, pointer. Itu kalau kita ngafalin sintaksnya doang pakai apa biasanya kalau sintaksnya di Apa? Bintang. Pointer, bintang kan Bintang. ya? Oke, kita pokoknya bintang ini. Tapi kita nggak tahu bintang itu gunanya untuk apa, kenapa kita harus pakai bintang itu tuh kayak nggak guna nanti gitu. Kalaupun kita nanti pada akhirnya katakanlah case yang tadi, oh sebenarnya kayak yang di temanmu yang kamu cerita tadi di IoT. Oh kalau untuk ngehidupin lampu merah atau nge-switch ke lampu hijau, codingannya kayak gini ada di Google. Ya udah tinggal ngikutin ini gitu. Iya itu works gitu kan. Tapi masalahnya adalah satu problem, satu permasalahan itu bisa di-solve dengan banyak solusi gitu. Pertanyaannya, apakah solusi yang temanmu tadi itu didapatkan dari Google itu adalah solusi yang paling optimal gitu, yang paling efisien? Belum tentu gitu. Karena dari satu permasalahan tadi bisa banyak cara sebenarnya, nggak cuma dari satu cara yang tadi dia lihat dari Google aja gitu. Pun juga sama di keseharian kita dihadapkan katakanlah hal yang paling simple dan paling pasti ada gitu. Katakanlah rendering list, nge-render suatu elemen gitu, list gitu. Itu banyak banget gitu. Kalau banyak banget caranya gitu. Mau pakai metode dan approach apa aja itu banyak gitu. Cari di Google juga ada sebenarnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah balikin lagi dengan kondisi kita, mana solusi yang paling efisien dan efektif gitu. Dan itu bisa kita tahu solusi yang paling efisien dan efektif ketika kita tahu konsepnya, kita tahu tujuannya, kenapa approach yang dipilih dari satu problem ini gitu. Bukan hafalan gitu. Oh kalau solve problem ini pokoknya pakai kode ini. Kenapa gitu? Oh iya nggak tahu emang kayak gini gitu. Itu ya jangan kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Masuk paham. Nah, tapi gimana nih ketika kita sudah mulai apply ke dunia kerja, tapi pas wawancara ada live code. Apa betul? Live coding. Live coding maksudnya. Ya. Betul ya. Betul. Ya. Nah, ada live coding gitu sama yang sama HR-nya gitu kan ya. Enggak sama HR sih. Sama siapa? Sama engineer. Ya, sama leadernya. Ya. Tapi pada saat kita live itu kita gak hafal sintaksnya nih. Tapi kita tahu masalahnya ini, oh ini masalahnya nanti di solve pakai Ray, Mas. Ray-nya seperti ini Mas. Tapi saya lupa Mas, Ray di Golang seperti apa. Ya enggak masalah. Jadi, Makanya gimana tuh? Makanya kita ketika interview itu tuh diperbolehkan untuk googling sebenarnya. Kita feel free banget untuk buka dokumentasi, cara bikin Ray di Golang kayak gimana, segala macam itu diperbolehkan banget. Yang nggak boleh adalah ketika interview adalah kita tanya Stack Overflow. Oh ini ada permasalahan ini, gimana cara solve-nya gitu. Yang spesifik terhadap pertanyaan itu yang justru gak boleh gitu. Tapi kalau perihal case tadi, oh aku lupa secara declare sebuah array di Golang itu seperti apa, ya gak apa-apa lihat dokumentasi aja gitu. Karena
ya keseharian kita kerja pun sebagai software engineer pasti gak jauh-jauh dari browsing gitu. Ya. Kayak apapun itu ya, ketika kita stuck gitu, ketika kita lagi bingung mau solving ini dengan cara apa gitu, ya udah yang pasti kita lakukan adalah browsing, lihat gimana cara orang lain solve permasalahan tersebut, dan itu biasanya banyak gitu, dan tinggal kita cocokkan aja mana solusi yang memang sesuai dengan konteks dan case kita yang memang paling sesuai gitu. Pasti banget, sering banget sih aku pribadi ya, ya sering banget untuk browsing, nyari Browsing, jawaban ketika lagi stuck, ini approach-nya bagaimana segala macam, buka dokumentasi, lihat GitHub issue gitu, apalagi sekarang ada ChatGPT. Ah, Ya gitu. iya itu. Nah, itu ngaruh gak ke penilaian nanti pas interviewnya? Oh, ini anak gak hafal sintaknya gitu, tapi untuk problem solvingnya aman gitu. Itu gimana tuh? Apakah mempengaruhi atau enggak gitu untuk penilaiannya? Gimana Ham? Ya mungkin dari Mas Ilham Iya. mungkin. Anjir dilempar ke saya. Kamu biar jawab. Ya tadi Samsul nyindir-nyindir interview gitu sih. Soalnya saya juga pernah interview gitu. Kenapa kamu? Enggak ada apa-apa. Pernah interview terus saya juga lupa sintaks gitu. Ah. Itu. Oh iya. Lupa sintaks apa Bunjir? Ya tadi bikin array. Nih. Di kisah saya nih. Bikin array di Golang sih waktu itu. Awal-awal baru belajar Golang gitu kan. Sama nggak hafal sintaksnya, lupa sama sintaksnya gimana gitu. Tapi saya tahu cara nge-solve-nya gimana gitu. Nah, yang saya lakukan kalau Dani tadi mentionnya kan ya kita diperbolehkan untuk cari atau buka browser gitu ya, browsing cara bikin array gimana gitu kan. Nah, yang biasa dilakukan juga adalah ya udah sampaikan gitu ke interviewernya gitu. Mas, ini solusinya dari saya itu akan seperti ini dan untuk menjalankan solusi yang akan saya lakukan ini, saya butuh bikin array gitu untuk menampung data dan lain-lain gitu. Nah, tapi saya lupa sintaksnya untuk bikin array gitu. Nah, itu bisa aja kita sampaikan gitu. Biasanya interviewernya itu juga akan bantu. Oh, oke. Cara bikin array itu gini loh di Golang gitu. Ya dikasih tahu nanti. Yang penting kan kita udah tahu kan flow untuk nge-solve-nya gimana gitu. Nah, jadi mungkin interviewernya juga akan menekankan ke sana gitu. Kamu juga hafalin sintaks tapi nggak bisa nge-solve problemnya juga jadi masalah gitu. Bahkan itu lebih beresiko tidak diterima gitu kan. Itu buat saya. Jadi dulu yang saya lakukan juga gitu. Ketika saya lupa gitu, ya saya sampaikan gitu ke interviewernya dan ya alhamdulillah dibantu gitu akhirnya. Gitu. Jadi gak masalah sih mau buka, kalau diizinkan buka browser ya gak apa-apa buka aja gitu. Dan itu biasanya juga jadi satu penilaiannya gimana cara kita browsing problem dan lain-lain gitu kan. Iya. Ya gitu sih. Jadi gak masalah, gak usah takut, gak hafal sintaks, apply aja gitu sih. Penyampaiannya ya mungkin ya. Ya disampaikan gitu. Tapi kan disampaikannya dari apa ya, dari sisi solusinya kan. Saya menyampaikan solusinya dulu kan. Saya punya solusi ini butuh array. Saya lupa cara bikin array gimana gitu. Oke. Ya. Nah, tapi setelah terjun nih, lolos nih kan, anggapannya sudah lolos nih. Nah, di dunia kerja sudah masuk dalam pekerjaan itu. Tapi nanti lupa sintak nih bakalan ada lagi gitu kan, kayak Mas Dani mention juga tadi bilang bakalan di dunia kerja pun bakalan nanti lupa juga gitu kan ke sintak, ada beberapa hal juga. Nah, itu akan mempengaruhi performa kerjanya nggak? Mungkin deadline hari ini gitu, tapi saya lupa sintak ini terus nyari gini Gara-gara gini, lupa banyak sintaks waktu. template-nya ini ya molor gitu. Molor gitu. Nah, Kenapa gak rilis hari ini? Saya lupa cara bikin array gitu. nah ya kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Mas Dani yang Ayo gantian tak lempar ayo. ya, yo gimana? Iya. Tentu itu gak mungkin sih. Karena kalau kita lupa gitu ya. Kalau tadi lupa sintaks konteksnya, apalagi spesifik konteksnya lupa sintaks gitu ya. Itu kayaknya kita browsing terus nyari nemu gak sampai 5 menit atau bahkan gak sampai semenit udah tahu gitu loh. Tinggal diimplementasikan aja gitu. Dan itu gak bakal menghambat produktivitas kita ngoding sebagai software engineer gitu. Justru yang menghambat kita, produktivitas kita itu ketika kita nggak tahu cara solve-nya di awal gitu. Ini gimana ya? Aku nggak kebayang cara solve kayak gini. Ini gimana cara implement fitur sorting ini ya gitu kayak.
Nggak kebayang aku. Nah, itu justru yang bakal menghambat nanti gitu. Tapi kalau soal lupa sintaks, aku tahu gitu kalau untuk nge-solve sorting gitu, aku tahu, aku punya referensi, aku udah pernah belajar konsep dan algoritma, udah banyak banget gitu. Ada quick sort, ada merge sort gitu, kemudian ada insertion sort gitu. Kemudian ada apalagi sorting algorithm, bubble sort gitu kan. Banyak banget gitu. Ada heap sort gitu. Nah, itu aku tinggal ya udah, aku paham konsepnya, algoritmnya, approach-nya tuh kayak gini loh. Awal-awal aku nge-comparing number-nya, terus kemudian nanti harus bagaimana segala macam. Nah, itu justru yang paling penting gitu. Bukan terhadap kayak lupa sintaksnya kayak gimana, tapi lebih kepada yang menghambat kita biasanya ke produktivitas ketika kita stuck mentok nggak tahu ini harus diapain gitu. Nah, that's why yang paling penting ya tadi gitu, problem solving-nya. Kita mesti bisa solve a problem, cari tahu kondisinya terlebih dahulu, gimana permasalahannya, apa aja yang mesti kita klarifikasi terhadap permasalahan itu baru solve kayak gitu sih. Jadi kalau ngomongin soal lupa sintaks nggak juga sih. Iya betul sih. Ya, gimana kalau Mas Ilham? Cuma betul langsung dilepas gitu ya. Iya. Kalau cuma lupa sintaks sih kadang kita juga nggak sampai harus browsing gitu kan. Kadang kita lupa bikin array gitu ya. Di code atasnya kadang ada tuh yang bikin array tuh. Ada sintaks array-nya kan, ya udah lihat array kayak gini ya udah. Nggak sampai browsing juga gitu. Apalagi sekarang ada AI yang kayak Copilot gitu kan. Jadi kita ngetik berapa huruf aja langsung dikasih saran tuh. Kamu mau bikin function ya? Langsung disaranin kan. Kamu mau bikin variabel ya gitu. Langsung disaranin gitu ya. Itu ngebantu banget kan. Bahkan kita udah nggak perlu googling lagi tadi gitu. Itu ngebantu banget sih. Jadi ngapain akhirnya untuk dihafalkan gitu. Atau kita nanti ada Copilot juga yang ngebantuin kalau kita nggak hafal gitu. Mas Dani juga pakai itu juga gak? Compliant juga. Copilot. Iya, Compiler. Copilot. Iya, pakai juga. Iya, ya? pakai. Oh, berarti aman berarti ya. Saya tadi mau Kamu pakai melempar. Copilot, Tam? Enggak. Iya. Tapi saya tahu ada Copilot yang ngebantu kita mempercepat ngoding gitu sih. Tapi cuma saya enggak pakai tapi. Enggak pakai. Nah, berarti saya ada pertanyaan nih. Lanjut saya pertanyaan ke Mas Ilham nih berarti. Apa? Ya, yang khusus yang enggak pakai itu. Nah, kan itu kan mungkin dalam sintak yang banyak seperti array yang sudah tahu gini kan ya. Entah itu mungkin dalam sintak yang entah itu harus ada titik duanya atau ada pointer tadi kan harus ada bintangnya. Nah, tapi kita lupa ngasih bintang nih gitu. Nah, cuman ngasih variabelnya aja gitu. Itu kan kadang nggak muncul gitu. Ini apanya yang salah? Perasaan sintaknya sudah bener gitu. Merasa bener sintaknya gitu. Tapi sebenarnya salah, tinggal bintang gitu. Nah, itu ya apa tuh? Oke. Nah, itu lupa kan sintaknya dalam hal sekecil itu. Nah, itu kan sebenarnya bisa didebug kan sebenarnya kan. Kalau misalkan kita salah dalam menulis sintak atau deklarasikan sesuatu, bahkan nggak perlu didebug, sintaks error tuh langsung IDE-nya tuh langsung langsung merah. Iya, kadang ada lah yang tidak itu tapi di ininya, pas pointer bintang itu nggak muncul loh. Itu kan kalau nggak dikasih bintang itu kan terbacanya variabel kan. Iya. Tapi kan ketika di running kan kita anggaplah itu nggak dikasih, nggak dimarahin lah sama IDE-nya gitu kan. Iya. Nggak dimarahin gitu. Tapi ketika kita running gitu, kita running projectnya pasti ada yang aneh kan. Ini apa ini gitu. Pasti pada akhirnya ketahuan juga gitu. Kurang pointer gitu. Ya udah. Tuh. Ya kadang ada editor atau ADA yang jelas langsung ngasih tahu gitu kalau misalkan ini error gak pakai pointer gitu. Sebelum kita running udah dimarahin tuh sama editornya gitu. Pakai pointer gitu. Ya udah dipakein pointer akhirnya gitu. Ya kan? Jadi kayak udah banyak tools yang ngebantu kita untuk bikin sintaks gitu loh. Jadi kayak IDE-nya juga kadang udah powerful gitu kan. Terus ditambah lagi AI tadi, Copilot dan lain-lain, itu udah ya udah ngapain lagi untuk ngafalin gitu. Oke. Nah, berarti intinya nih dunia software engineer ini untuk sintak ini sedikit tidak perlu ya. Yang perlu itu paling perlu itu adalah problem solvingnya ya berarti ya. Betul. Ya, Dani kayaknya nggak setuju tuh gimana? Iya, betul. Kamu nggak setuju dan coba sama pemahaman kita terhadap yang tadi ya, konsepnya, tujuannya. Betul. Konsepnya, tujuannya. Nah, terus ngapain kita belajar sintaknya?
kalau kita awal-awal nih belajar bahasa pemrograman, awal-awal kita kan belajar sintaknya tuh kan. Ini variabel, ini itu. Nah, kenapa kita nggak langsung belajar problem solvingnya aja? Sintaknya Sebenarnya tinggal kita cari di googling gitu. sebenarnya pas awal belajar aku ngelihatnya bukan lebih ke belajar sintaksnya sih, tapi lebih kepada eh ya again tadi konsep-konsep yang ada gitu. Kenapa kita perlu sebuah variabel gitu. Oh, mungkin salah satu contohnya karena ya udah gitu kalau kita ada suatu hal yang redundant semisal gitu ya, diulang-ulang-ulang gitu. Katakanlah kita declare sebuah name kemudian Samsul gitu kan. Terus Ya. ini ada Samsul. Ya udah kenapa kita nggak simpan di variabel kemudian itu dipakai variabelnya di tempat yang lain itu salah satunya gitu. Kenapa kita perlu bikin function untuk nge-grouping code kita gitu ya. Atau kalau di functional programming gitu ya, kita mau dapetin eh sebetulnya apa bukan deklaratif, bukan deterministiknya. Kalau misal ada suatu program nih ada input ya pasti ada outputnya, ya udah kita grouping sebuah function gitu. Jadi awal-awal menurutku lebih kepada bukan belajar sintaksnya sih, belajar konsep-konsep yang ada di programming gitu. Kenapa kita butuh variabel, apa tujuannya gitu. Kemudian looping kenapa harus ada ya untuk mengautomasi proses manual yang sama secara berulang-ulang dan ada patternnya. Itu kan kuncinya looping kan. Di looping kita di-define gitu. Oke, kondisi awalnya loopingnya kayak gimana. Nanti loopingnya ini bakal berhenti ketika apa. Kemudian di setiap looping kita mau melakukan apa gitu. Itu kan lebih kepada kayak pemahaman kita bahwa aku mau berkomunikasi kepada komputer melalui bahasa pemrograman di mana yang aku komunikasikan adalah aku ada satu kondisi ini, permasalahan ini, aku pengen kamu melakukan bukan problem. Aku ingin kamu melakukan suatu operasi yang dilakukan berulang kali tapi dengan suatu kondisi tertentu gitu-gitu kan. Jadi lebih Ya, kepada itu gitu. Jadi yang paling betul. penting adalah kayak memahami why-nya kenapa gitu. Kenapa kita harus looping gitu. Kenapa kita harus bikin sebuah function atau ketika kita nanti katakanlah belajar ke hal yang lebih lanjut lagi di awal-awal kita belajar OOP gitu. Kenapa sih harus OOP gitu? Kenapa kita harus mengelompokkan dalam objek gitu? Kenapa ada polymorphism gitu? Kemudian kenapa di dalam OOP kita ada sebuah bukan properti apa ya nyebutannya atau variable, ada yang protected, ada yang private, ada yang public gitu. Tujuannya apa sih? Kenapa harus ada kayak gitu gitu? Kemudian ya hal-hal kayak gitu gitu. Kenapa kita nggak boleh apa? Jadi lebih kepada mempertanyakan why-nya kenapa gitu. Karena kalau soal apa gitu, itu kita bisa langsung cari di dokumentasi gitu. Ya. Jadi yang jauh lebih penting adalah pemahaman kita terhadap konsep tujuannya, mengapa itu ada dan mengapa kita harus pakai approach itu, tujuannya buat apa gitu. Jadi yang paling penting itu sih. Dan itu juga kebawa gak cuman bahasa pemrograman. Kurasa ketika kita pakai sebuah framework library pun juga sama gitu. Kenapa gitu? Apa Ya. memang kita pakai framework itu sesuai dengan case kita gitu? Belum tentu enggak gitu. Karena kalau kalau misal kita Belum cuma tentu iya. oh iya belum tentu Minum dulu. belum tentu iya gitu. Kayak Belum tentu enggak. kayak katakanlah ada case gitu kayak kenapa kamu pakai suatu framework apa Om, di Golang mesin satu yang populer. Framework. Gin deh. Ya kenapa kamu pakai Gin? Gak apa-apa itu populer aja banyak orang yang pakai keren gitu. Aku pakai itu bisa enak ngodeknya. Padahal mungkin Gin itu solve specific problem yang ada di Golang gitu yang biasanya dilakukan manual tapi dengan kita pakai framework itu jadinya lebih cepat, lebih terstruktur, lebih maintainable kayak gitu-gitu kan. Gin buat apa? Om? Sebenarnya dia web framework sih, bisa buat routing, bisa render Oh. HTML. Oh, I see. Ya, kayak gitu-gitu. Iya. Daripada kita di Golang kan render HTML bisa sendiri, package sendiri. Routing kadang kita harus install, ada package sendiri juga, kadang install library yang terpisah juga. Ada Mux, ada apa? Render HTML terpisah. Nah, kadang kalau di Gin itu kayak Eco Framework juga, dia satu package, satu library itu ya udah render HTML bisa di situ. Tapi pertanyaannya Ham, apakah semua kita harus pakai Gin itu? Enggak juga. Nah itu kan. Jadi Enggak balikin juga. lagi gitu. Kalau misal kita paham kenapanya, why-nya, kenapa framework itu ada, what kind of problem yang di-solve sama framework ini gitu kan. Kenapa atau filosofi kenapa framework ini ada itu untuk apa? Itu yang nanti bakal bisa mengantarkan kita kepada suatu pemahaman kapan kita pakai framework itu gitu kan. Ya. Gitu.
karena nggak menutup kemungkinan ada banyak framework di luar sana yang juga nge-solve problem yang di-solve sama si Gin gitu. Dan kita jadi bingung mau pilih yang mana gitu kan. Tapi ya udah balikin lagi gitu. Betul. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Sudah hampir habis ya, punya saya banyak loh. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi. Gini, ini kan berbicara tentang sintaks. Ya. Ya. Nah, bicara tentang sintaks, tapi di semua bahasa pemrograman ini yang sama konseptualnya atau sintaksnya, atau yang berbeda deh, atau konseptualnya semua bahasa pemrograman tuh berbeda gitu, tapi sintaksnya sama gitu. Sintaks yang pasti udah gak bakal sama sih. Oke. Ya. Untuk yang konseptualnya, Kamu tanya ke siapa? ya siapa aja yang Enggak, mau Ilham menjawab soalnya dulu. belum jawab. Oh iya, coba Mas Ilham dulu ya Pak. Kalau secara sintaks pasti beda berbeda, ya. kan? Pasti ada bedanya gitu ya. Nah, Pasti ada bedanya. oke. Kadang ada yang di JavaScript if harus pakai kurung, di Golang nggak perlu. Gitu. Iya. Pasti ada bedanya. Tapi konseptualnya sama buat percabangan. Looping ya sama buat looping. Oke. Tapi kadang ada hal yang secara konseptual ada di bahasa pemrograman lain tapi nggak ada di bahasa pemrograman yang lainnya lagi Lainnya gitu. lagi. Kadang ada kayak Contoh gitu kan. kalau di Golang, Ya. Contoh apa namanya tuh udah lupa. interface Bukan. apa? Guru channeling. Nah, Itu cuma di Golang doang kan? Atau enggak? mungkin di tempat lain ada dengan istilah yang berbeda mungkin, tapi saya nggak tahu ya. Tapi Kalau ada istilah yang berbeda berarti konseptualnya sama dong. bisa jadi sama, tapi istilahnya beda aja. Kadang ada kayak gitu. Tapi kan ada beberapa case yang kayak tadi di JavaScript gak ada, di Golang ada. Apa Ataupun tuh? sebaliknya gitu. Kayak tadi channeling dan lain-lain Oh. gitu, gurutin. Jadi kan ada secara konseptual bisa jadi itu ada yang berbeda juga gitu. Jadi tapi cuma nggak agak semua ya. Kalau mungkin yang basic percabangan, perulangan, variabel dan lain-lain ya harusnya ya sama-sama aja gitu kan. Nah, baru kita mungkin carinya itu apa nih yang beda nih yang nggak ada di JavaScript tapi ada di Golang, tapi yang nggak ada di Golang ada di JavaScript. Nah, mungkin hal-hal konseptual seperti itu yang perlu dipelajari lagi gitu kan nantinya gitu. Kalau sintaks ya harusnya ya pasti berbeda sih. Cuma kan harusnya ya udahlah gitu. Di googling aja gitu. Iya. Untuk Mas Dani, siapa Mas Dani? Iya sama sih, kurang lebih kayak Ilham. Pasti kayak gitu kurang lebih. Niru ya. Berarti sesuai kebutuhan berarti ya. Soalnya kan ada di waktu mau ngelamar kerja gitu kan. Harus pakai JavaScript, harus pakai Golang, harus pakai ini itu. Nah, itu mungkin kebutuhannya berbeda mungkin ya. Yang satu harus paham Java, yang satu harus paham Golang gitu. Sesuai kebutuhan di company-nya berarti ya. Iya, betul. Dan tentu tiap bahasa pemrograman punya kekhususan dan keunikannya masing-masing, pun juga ada kekurangannya juga, ya sama lah kayak hal-hal yang lain. Ada plus minusnya. Betul. Ya, dan lagi juga kan kalau bicara dengan sintaks kita kan setiap hari kalau sudah ngoding gitu kan ya pasti kan sudah hafal sendiri dengan sintaksnya Betul, gitu kan ya. betul. Ya, oke. Berarti untuk awal-awal belajar bahasa pemrograman kita harus tahu why-nya kenapa gitu. Why-nya kenapa? Why-nya apa gitu ya. Ya, oke. Iya. Betul. Ya, Oke. jadi buat temannya Samsul, Anda sudah benar. Tidak Ya, perlu hafalin sintaks. tinggal belajar konseptualnya. Oke, mungkin ada tambahan lagi. Ya perihal tadi ya, tadi yang diceritain Samsul kan soal case, apakah nanti ketika kita ngoding di kantor udah ada kayak ya ada kayak template-nya gitu-gitu kan. Terus ya kayak gitu. Sebenarnya kalau template plug itu sebenarnya nggak ada gitu. Cuman kita biasanya kalau ingin cepat kan pakai suatu framework kan. Dan masing-masing framework pasti ada best practice-nya gitu. Kalau mau katakanlah ambil contoh di Next.js gitu ya. Kamu kalau mau bikin routing ya ada di folder pages gitu kan. Hal-hal kayak gitu. Kalau misal mau renderingnya itu dari server, bisa pakai get server set props yang ada di Next.js segala macam gitu. Nah, yang mungkin yang
memang apa ya? Aku rasa bukan template sih, tapi lebih kepada Itu lebih ke aturan yang ada di standarisasi. Nah, standarisasi. itu. Kalau standarisasi pasti ada. Kayak standarisasi clean code juga gitu-gitu. Itu pasti udah ada guidance-nya gitu sih. Gitu. Betul, Jadi betul. ya itu paling yang memang udah ada dan harus diikuti gitu. Tapi selebihnya ketika ada suatu problem itu mau di solve dengan cara apa ya? Depends, balik lagi kita mau solve-nya itu dengan cara apa gitu. Karena bisa aja kita punya solusi beda, temen kita yang lain juga beda gitu. Makanya ada pull request kan. Iya. Ada merge request. Apa kalau di Bitbucket sebutannya? Ya pull request. Pull request juga. Pull Kalau request. di GitLab kan MR ya. Ya, Oh, berarti kita langsung ambil di Git itu berarti ya? Nggak buat ulang dari awal sesuai prosedurnya? Bukan ambil dari Git. ada ininya sih mungkin apa ya, kayak boilerplate-nya gitu mungkin ya. Apa tuh boilerplate-nya maksudnya, Ham? Saya kurang tahu istilahnya sih. Intinya kayak ada satu project kosongan, Ya. ya udah yang itu adalah standarisasi awal kalau kita mau bikin sebuah project gitu. Ya udah pakai itu gitu. Itu enggak tahu ya istilahnya apa itu. Skeleton kah atau apa gitu, enggak tahu Nah, sih. intinya Ada ya, standarisasinya. kalau kita pakai framework pasti ada standarisasinya gitu. Betul. Kalau mau bikin routing kayak gimana gitu. Iya. Kemudian kalau mau bikin state seperti apa gitu. Ya mungkin Mas Segala Samsul macam. tadi ketika mau mulai tuh gak usah langsung ngambil di GitHub-nya itu ya itu. Iya. Mungkin ada satu project kosongan. Ntar kalau mau bikin project baru, fitur baru dan lain-lain, service baru misalkan, pakai project yang ini ya, tapi di clone. Tapi Nanti di push. Nanti standarisasi kosongannya gitu. Gak tahu ya istilahnya apa sih. berarti tetap kita ngoding semisal nih kan, kalau di suatu company nih sudah ada produknya kan umpamanya. Kita kan paling enggak di laptop kita, di repository kita kan harus ada codingan, entah itu yang sudah jadi atau kita itu harus ngetik sendiri nih. Ini bagian nampilin produk. Kamu ngetik sendiri ini sesuai standarisasinya seperti ini. Jadi saya ngetik nih CRUD bikin sendiri codingan gitu. Atau kita nge-clone dari GitHub-nya itu sendiri. Ini sudah ada seperti ini. Nanti kamu ikutin ini, nanti tinggal tambahin fitur ini gitu. Atau seperti itu. Nah itu beda-beda sih mungkin tiap perusahaannya. Oh. Mungkin kalau perusahaan ya kalau perusahaannya udah nyediain gitu template kosongannya tadi itu, ya udah kita tinggal pakai itu, nggak perlu bikin folder-folder sendiri terus disamain, nggak perlu sih. Nah, jadi ya udah tinggal clone apa project kosongannya tadi itu, kita langsung bikin apa file-filenya aja gitu. Ya udah ini standarisasinya routingnya di sini nih dan lain-lain gitu. Udah. Kenapa, Zul? Soalnya dari balik layar ngasih tahu waktu kan, tapi tertutup oleh tulisan yang lain. Jadi percuma. Ya, Ya oke, itu oke. sih itu sih. Tergantung Oke. tergantung perusahaannya. Ya, oke. Ada tambahan mungkin dari Mas Dani sebelum saya tutup, kayaknya sudah terkode-kode ini. Terkode-kode. Terkoding-koding. Tercoding-coding. Ya. Ya, ya intinya ya paling yang pengen memang ditekankan adalah kalau kita ngoding jangan hafalan sih. Maksudnya kayak karena kadang kan ada ya memes kayak if it works, kalau itu works jangan disentuh Jangan gitu. disentuh. Kayak gitu-gitu kan ada kan. Iya iya. Nah, Kalau udah running di production aman, jangan Iya. diapa-apain gitu. itu kan sebenarnya datang dari pemahaman kita nggak ngerti secara keseluruhan dari kodenya kan. Jadi kayak Ya, takut lah. takut gitu. Takut mau. Kenapa kita mau ubah codingan itu nanti bakal bisa break gitu? Karena kita nggak tahu secara persis kode itu maksudnya untuk apa, kemudian dia punya dependensi terhadap codingan yang bagian mana, sehingga kita ya udah kalau itu works mungkin nggak optimal, tapi ya udah biarin kayak gitu. Sedangkan kalau misal kita paham gitu ya, benar-benar paham secara konsep gitu, secara tujuannya seperti apa, kenapa ini segala macam kayak gitu-gitu, itu nggak bakal kejadian yang kayak gitu. Dan ya again gitu, kalau misal kita ikutin tutorial gitu ataupun lagi belajar dari nonton YouTube, ambil course lah gitu. Ya jangan cuman sekedar ngikutin apa yang dikatakan tutorialnya gitu. Oh dia ngetik ini, udah aku ngetik gitu. Dia kayak itu sama aja kan kayak apa ya? Mungkin sama kayak hafalan kali ya. Menyalin gitu. Tapi dia lupa untuk menginternalisasi
kodenya itu gitu. Untuk benar-benar memahami, untuk benar-benar mempertanyakan kenapa harus pakai metode ini kalau ada metode yang lain segala macam. Menurutku itu yang jauh lebih penting daripada kita menghafal gitu. Yap, betul. Oke. Mungkin dari Mas Ilham ada tambahan juga. Tadi kayaknya tambahan ke saya terakhir deh. Ini kayak tambahan yang kedua kali jadi. Ya oke. Ya mungkin sampai di sini untuk pembahasan sintaks Iya, S-nya. kayaknya Samsul buru-buru ada yang telepon tuh kayaknya tuh. Waduh. Tidak dong. Aduh. Tunggu bentar ya. Ini masih closing. Tenang. Ya. Oke. Mungkin sudah cukup ya. Intinya sintaks nomor 2 yang nomor pertama problem solvingnya diperbagus. Itu ya. Pokoknya intinya itu. Ya, oke, untuk teman saya jangan lupa nonton ini. Gitu ya. Enggak, temanmu udah bener, enggak Oh, iya. ngapalin kok sintaks. Oh iya betul. Tapi kan mulainya nggak tahu dari mana gitu. Oh. Bisa dimulai dari gather dulu. Iya. Ya oke. Thank you dari saya. Terima kasih Mas Dani, Mas Ilham, dan terima kasih operator sama Iya, harus diapresiasi operator di balik layar ini. Oke. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orbolan. Yo guys. Oh, tulung sawangan aku.